Jadi Umi berusaha supaya Abah tidak dapat proyek. Abah, apa yang Abah lakukan itu salah, Bah. Abah harusnya bertobat. Ini barang-barang yang dimahalin sama Uwa. Tuh, lihat tuh. Astagfirullahaladzim. Ini pasti... Umi, kekhawatirannya Umi bener. Abah nggak amanah. Bapak-bapak, Umi, saya selaku ketua DKM di masjid ini menginformasikan bahwa dana infak yang terkumpul selama 3 bulan itu sudah mencapai kurang lebih 1 miliar. Berarti kita sudah bisa memulai merenovasi masjid ini. Iya, Pak. Oh ya Pak Salim, apakah Bapak sudah mendapatkan kontraktor untuk mengerjakan renovasi masjid ini, Pak? Justru itu, belum ada. Jadi kalau sekiranya bapak-bapak atau Umi barangkali bisa menginformasikan kepada kawan-kawan atau kontraktor yang amanah dan terpercaya, sampaikan ke kami, ke DKM, lalu nanti pengurus akan memusyawarahkannya dan memutuskan siapa yang kira-kira bisa merenovasi masjid ini. Iya Pak Salim, siapapun nanti yang dipilih sebagai kontraktornya, haruslah seseorang yang amanah. Karena uang yang terkumpul ini kan uang dana infak masyarakat, dananya umat. Jadi jangan sampai digunakan untuk kepentingan pribadinya. Ya. Secepatnya katanya ya. Pusing! Pusing! Pulang-pulang teh mana uring-uringan gitu pusing-pusing. Aya naon sok cerita. Cerita kata teh. Asep teh kerpusing teh. Proyek jeblok kabeh. Rugi semua. Aduh pusing teh. Banyak deh rugina. Asep teh butuh proyek baru teh. Proyek baru untuk nutupin kerugian dari proyek-proyek yang dulu gagal total. Aduh. Celaka dia. Kalau sampai si Asep jatuh miskin. Aduh, aku teh bakal ikut-ikutan belangsak atuh. Clear teh. Sungguh clear. Ya Allah, Abah. Maaf, Abah. Dia mah. Tadi nggak sengaja. Tadi teh Helis yang nyeleng. Enak wae mana teh kalau ngomong fitnah wae. Jalannya aja gak bener. Bilang saya lagi yang ngangkat. Telis. Kamu berani nyalain Telis? Telis, telanjang nah apa? Berani kurang ajar kamu sama Telis ya? Sini kamu. Abah, ampun, Abah. Sini kamu. Abah mau ngapain? Sini kamu, sini. Diam. Abah, lepasin Abah. Lepasin Abah, ya Allah. Kalau ngelayanin laki itu sepenuh hati, mentang-mentang gak cinta kamu. Astagfirullahaladzim, Abah udah cukup. Ini kenapa? Kenapa dihalang-halangin? Hah? Umi mukanya mau dimasker juga sama Abah. Hah? Biar kulitnya tetap kencang gak tua-tua. Jangan, astagfirullahaladzim. Abah udah, ya Abah. Astagfirullahaladzim. Makanya. Assalamualaikum Pak Salim. Jangan sama laki. Oh, Bapak mau nanya tentang kontraktor masjid. Tapi maaf Pak, Umi tidak bisa bicara sekarang. Gimana kalau Bapak telepon nanti lagi aja? Maaf ya Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Siapa yang nyari kontraktor masjid? Siapa yang nyari kontraktor masjid? Siapa? Ningsi tidak tahu Pak. Itu urusan Umi. Kayaknya ada proyek bagus nih si Umi. Kalau Abah marahin lagi, waduh, Umi nggak akan bilang. Abah harus baik-baikin Umi nih. Umi kenapa nggak bilang? Makanya Umi jangan dijagain dong. Umi jangan ikut campur aja Umi kena. Maaf deh. Ini Abah bersihin bukan? Tangan Abah kotor. Tingsi bersihin Umi. Umi bukannya bersih. Udah. Ningsi. Sama Abah aja. Lama kalau begitu. Ayo, Abah bantuin, ayo. Ayo, teh.
Pak Salim, saya belum menemukan kontraktor yang tepat untuk proyek itu, renovasi masjidnya, Pak. Ya, proyek ini kan bukan proyek yang kecil ya, Pak. 1 miliar. Jadi sebaiknya kita hati-hati milihnya. Ya betul, Pak. Saya sepakat. Kalau begitu, nanti malam kita ketemu ya, Pak, untuk musyawarah soal kontraktornya ini. Baik. Assalamualaikum. Jangan kaget. Serahin aja proyeknya ke Abah. Iya bener eta teh. Mendingan proyeknya teh dikasih ke suami sendiri daripada jatuh ke tangan orang lain. Ya. Abah pasti cuma mikirin untung aja. Nggak mikirin hasilnya bagus atau tidak. Sedangkan ini kan uangnya warga. Kenapa diam? Sebaiknya, Bah, orang lain aja yang mengerjakan. Umi nggak percaya sama Abah. Umi, Abah jamin Abah akan mengerjakan proyek itu dengan baik. Percaya deh, pengurus masjid itu juga nggak akan kecewa dengan hasilnya. Enggak, Bah. Demi Allah, saya tidak akan memberikan proyek ini sama Abah. Bener bangetnya. Istri tidak tahu diri. Bukannya proyeknya teh dikasih ke suami sendiri. Maunya teh duit, we. Umi kenapa? Umi mau dihukum? Waalaikumsalam. Maaf saya agak terlambat karena tadi ada urusan di rumah. Umi, saya ada kenalan yang menjadi kontraktor untuk renovasi masjid ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abah. Ini cuma usul. Daripada orang jauh yang kita belum kenal, ya bagaimana kalau Abah saja yang jadi kontraktornya? Bagaimana? Kalau Abah kan ya memang suaminya Umi ya. Gimana? Siapapun juga memiliki kesempatan yang sama, Abah, untuk bisa merenovasi masjid. Ya Allah, ternyata Abah tuh ngikutin aku ke sini. Kalau Abah sampai dapat proyek ini, aku khawatir renovasi masjid ini akan berantakan. Ya, nah ini kan usul ya, usul. Abah pikir sih lebih baik Abah aja, karena kan Abah memang pekerjaannya di situ. Terus juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian juga kan sudah kenal Umi Marwah sebagai orang yang amanah. Nah, masa Abah suaminya Umi Marwah tidak amanah, ya kan? Lagi pula Abah tuh udah punya niat di dalam hati mau menyumbangkan semen untuk renovasi masjid ini. Jadi nggak perlu lagi dana untuk semen itu diambil dari dana yang ada. Dana yang ada bisa kita pakai untuk hal-hal lain. Misalnya kita ganti keramiknya menjadi marmer kan, masjidnya nanti akan lebih indah. Gimana? Bagus banget rencana Abah. Kalau lantai diganti pakai marmer, pasti masjid kelihatan lebih indah, Abah. Bapak-bapak, tidak perlu mengambil putusan sekarang ya. Jangan gak enak hati sama Umi. Dipikirkan aja dulu, ya. Tapi saya setuju, Umi, kalau Abah jadi kontraktornya. Karena kalau ada kontraktor, pekerjaan renovasi akan lebih cepat. Bagaimana dengan yang lainnya? Setuju ya? Alhamdulillah. Ya sudah. Kalau semuanya setuju ya kita sepakat saja. Abah lah yang terpilih mengerjakan itu. Iya kan? Ini girang pisan si Asep teh. Ini uang proyek yang baru aku dapat. Tuh! Ya ampun, Sep. Eta teh uang itu sadayana.
Ini teh uang proyek. Teteh bagi atuh. Nanti atuh proyek nanti jangan naon. Asap teh pelit pisan. Abah, sebaiknya batalkan aja nerima proyek ini. Uangnya dikembaliin. Umi khawatir pertanggungjawabannya itu terlalu berat, Bah. Bukannya hanya di akhirat, tapi juga di dunia ini. Kalau bikinnya salah, bangunannya roboh, kan nanti bisa ada korban jiwa. Umi itu bagaimana sih? Bagaimana Umi itu? Tadi Umi berusaha supaya Abah tidak dapat proyek. Sekarang proyeknya udah dapat sama Abah, suruh balikin duitnya. Pakai pikiran. Bagaimana sih Umi? Bukan begitu, Abah. Umi itu cuma khawatir. Khawatir. Kalau Umi pengen dibatalin proyeknya, Umi pengen dibalikin duitnya, Umi ganti rugi sama Abah. Ayo ganti rugi, Mana sini? Jangan, cepat. Ini. Mana ganti rugi? Ini ganti rugi. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Mau diganti rugi, pakai gini. Ganti rugi, pakai gini. Ini kenapa uangnya dibuang-buang, Abah? Ya, Abah tuh ada-ada aja sih. Umi, ini ada masalah apa lagi? Ini uangnya siapa? Ini uang Umi dibuang-buang sama Abah, Abah maksudnya apa sih? Uangnya Umi kok ditaruh kayak gini? Abah tuh kelewatan ya. Jangan semena-mena sama Umi. Semena-mena apa, Rehan? Abah semena-mena apa, Rehan? Umi itu yang salah sama Abah. Umi yang salah. Dia pakai ngelarang-larang Abah dapat proyek. Proyek udah dia dapat, malah disuruh balikin duitnya. Umi yang salah berarti kan? Baiklah, Abah. Kalau gitu, silakan Abah ambil aja proyeknya. Nah, begitu dong. Baiklah kalau begitu, Abah permisi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Abah. Abah udah benar-benar jadi budak harta. Tidur aja nggak mau kehilangan uangnya. Gedein aja deh. Maling. Kamu ngapain sih? Hah? Kamu ambil duit deh? Enggak, Abah. Itu tadi kopernya mau aku pindahin ke lemari biar Abah tidurnya bisa lebih nyenyak. Enggak, Abang nggak percaya. Kamu apa sih? Kok berani-beraninya kamu? Kamu keluar deh. Keluar deh kamu deh. Abang nggak percaya. Kalau keluar. Keluar. Abang mendingan tidur sendiri. Keluar deh. Keluar. Abang nggak percaya. Keluar. Asap. Ayah naon, teh. Ayah naon. Asapnya pada ke mana? Ayo. Teteh tahu Asapnya mau ke toko material kan? Sep, mau nggak Asapnya dibantu sama Teteh? Biar nanti keuntungan kita bisa lebih besar lagi. Kumaha carana? Teteh punya kenalan pemilik material. Dia teh bisa ngasih nota kosong. Mau tuh, mau teh. Udah kalau begitu. Nah, ada mobil material nih. Nah, udah deh, bongkar. Udah mulai kerja deh, bongkar. Ya. Nah, bongkar tuh. Udah waktu sholat, Bah. Sebaiknya kita sholat dulu, Bah. Setelah itu baru kita kerja. Udah bongkar aja dulu, baru sholat. Ya. Iya, Bah. Ini udah waktunya sholat. Allah udah memanggil kita, Bah. Ya sholat dulu deh. Tapi gajinya dipotong ya, 50.000. Ya kan waktu kerjanya jadi berkurang, ya kan? Ayo,
Ya mau sholat dulu, ikut saya. Sholat dulu aja deh. Mesti, Bang. Dari potong malah pengen soal. Bagaimana sih gini hari masih belum ada yang kerja? Aduh. Tekor. Mana coba? Ntar aja. Kumpul. Bah, Dari mana sih? Aduh. kami baru saja habis sholat dari dalam, Bah. Oh, sholat jangan lama-lama. Yang rajin dong kerjanya. Iya, Bah. Dan Anak kita ketabrak mobil, Bang. Astagfirullahaladzim. Dia koma di rumah sakit, Bang. Ini gimana? Penabraknya larikan diri, Bang. Kalau kita nggak punya uang buat ngurus rumah sakit, gimana, Bang? Abah. Saya mau minta tolong, Bah. Saya mau kasport 5 juta aja, Bah. Untuk biaya rumah sakit anak saya, Bah. tuh kan, gimana sih kerja belum apa belum? Udah mau kasban. Ya nggak bisa dong. Nggak bisa. Bang, ini gimana nih, Bang? Kalau kita nggak punya uang, nggak diurus ke rumah sakit, bisa-bisa anak kita meninggal, Bang. Nggak mau. Teh, nota apa tuh, Teh? Lagi nulis apa ya? Kepo pisan si manetenya. Mau tahu wae urusan orang. Terserah teteh tuh mau ngapain juga. Gak usah ikut campur. Mi, biasanya nih ya kalau nulis nota kosong kayak gitu ada hubungannya sama korupsi. Ngomong manetenya. Wah, tadi kan Umi cuma nanya aja sama Uwa. Kalau memang tidak ada apa-apa, Uwa nggak perlu marah kayak gitu kan? Dasar bantu. Ngapain ikut campur? Ini urusannya Uwa sama Abah. Ngapain ikut campur? Pergi. Ayo udah. Assalamualaikum. Salam. Umi, Uwa bilang kalau dia ada bisnis sama Abah. Bukannya saat ini Abah lagi ngerjain proyek masjid ya? Mungkin nota itu dibuat data untuk keuangan masjid. Atau jangan-jangan nota itu di markup sama Uwa sama Abah. Ya Allah, semoga apa yang dilakukan Teh Elis dengan mengisi nota tadi bukan hal yang buruk dan tidak ada kaitannya dengan proyek renovasi masjid. Sebaiknya kita tuh jangan suudzon. Kita kan belum tahu kebenarannya. Kalau kita tuh membicarakan sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya, itu kita bisa berbuat dosa. Kita dari tadi kerja. Abah malah enak-enakan tidur. Kodusnya kecil banget. Kalau buat bangunan, aduh, jangan-jangan Abah salah beli nih. Atau mungkin dia ditipu sama orang materialnya. Yaudah, kalau gitu saya ngomong ke Abah dulu, ya. Bah, Abah. Bah. Apaan sih? Ganggu aja, ada apa? Itu, Bah. Kok besi buat pondasinya ukurannya kecil banget, Bah? Itu nggak bisa dipakai, Bah. Apa jangan-jangan Abah salah beli, Bah? Udah kenapa lihat, udah kerja. Belum kemana? Udah jangan banyak ngomong. Sekarang pasang aja. Yang penting kamu kerjain aja tugas kamu. Ya? Ini barang-barang yang dimahalin sama Uwa. Tuh, lihat tuh. Astagfirullahaladzim. Ini pasti uang bangunan yang buat bangun masjidnya
Abah, ya kan? Bukannya uang yang buat bangun masjid itu uang infak ya? Oh, dosa besar banget kalau korupsi gitu. Astagfirullahaladzim, tega banget sih Abah. Abah nafkahin kita dengan uang kayak gini. Seharusnya itu Abah itu kasih sedekah ke masjid, bukannya malah korupsi. Hana, kita harus bilang ke Aa soal ini. Kalau Umi yang bilang percuma, yang ada Umi digebukin sama Abah. Yaudah nanti kalau Aa udah pulang kita langsung bilang aja. Iya, ya. Rasain wak gerandong dia dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sih sekaki sekiki? Tahu nggak? Ternyata Uwa malsuin nota pembangunan masjid, A. Astagfirullahaladzim, bener kan kekhawatiran Umi? Bukan apa-apa. Kalau Abah nggak amanah, diambil uang itu, dia harus balikin. Masalahnya, kalau bahan bangunannya dikurangin, nanti kalau sampai ada korban gimana coba? Itu makanya. Bangunannya kan nggak kuat. Jangan sampai deh ada korban. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Umi. Umi. Salam. Umi, kekhawatirannya Umi bener. Abah nggak amanah. Bener dugaan Ningsi kan, A. Uwa naikin semua harga bangunan, terus udah gitu dia ngambil keuntungan dari situ. Astagfirullahaladzim. Tapi Umi kan nggak mungkin nyerahin Abah ke tempat pengurus masjid. Udah gini aja deh, Umi bicara dulu ya sama Abah sama Uwa. Jangan Umi, yang ada malah Umi ntar Umi dipukulin sama Abah. Kalau gitu Rehan aja ngomong. Gimana? Abah belum pulang dari masjid. Ya udah, samperin. Rehan kesana Umi ya. Ya. Assalamualaikum. Udah. Hati-hati. Hati-hati, A. Bah, saya kan sudah kerja sampai larut malam gini, Bah. Apa saya sudah bisa kasbon, Bah? Kamu tuh gimana sih? Kasbon bagaimana? Baru kerja. Kayak begini aja udah kasbon. Nggak bisa. Kamu kerja dulu seminggu baru kasbon. Itu pantas. Ini kan nggak pantas banget. Bah, ini buat anak saya, Bah. Aduh. Ini lagi ngapain? Malam-malam ini datang nangis-nangis. Udah pulang. Abah, anak saya meninggal, Abah. Anak saya nggak ketolong di rumah sakit gara-gara nggak punya uang buat bayar rumah sakit. Apa ini tega? Kok nyalain Abah gara-gara Abah? Gara-gara orang yang nabrak tuh, bukan gara-gara Abah. Gimana sih kamu? Bah, ini semua gara-gara Abah. Kalau saja Abah mau kasih kasbon sama saya, anak saya masih bisa ketolong, Pak. Sabar. Abah bagaimana? Tenang, sabar. Abah memang gak punya hati, Pak. Sabar. Jangan emosi, Nang. Jangan emosi. Nasi udah jadi bubur, Nang. Mau gimana lagi? Udah ikhlasin aja, Nang. Ya, udah. Sekarang mending kita pulang, kita urus jenazah anak kamu. Oke? Yuk. Jangan nyalain Abah dong, anak Abah. Udah. Ini kenapa pada pergi semua? Jangan pergi dong, Hei! Sini dong, Kenapa begitu sih? Abah tuh kelewatan ya. Hah? Kelewatan bagaimana? Abah berani korupsi padahal ini rumah Allah, masjid, Bah. Korupsi barang kamu kalau ngomong jangan seenaknya aja. Saya udah tahu Uwa buat nota palsu, iya kan? Ngaku. Abah harus tobat. Korupsi itu dosa. Nggak usah suruh Rehan diem. Cuat apaan? Udah jangan kenceng-kenceng. Ya Abah tobat, ini rumah Allah, pasti berani-berani korupsi. Iya, kita ngomong di rumah. Dih, Abah. Gimana nih? Sebaiknya Umi nyusul aja deh ke masjid. Takut nanti Abah sama Rehan berantem. Malu kan dilihat orang banyak. Umi! Astagfirullahaladzim. Udah apa? Umi! Iya, Bah. Umi ngadu apa sama Rehan? Kacau. Bisa nggak sih Umi nggak bikin kacau urusan Abah? Bisa nggak? Bisnis apa jadi kacau gara-gara Umi? Bisa nggak? Salah sih, Man.
Abah, apa yang Abah lakukan itu salah, Bah. Abah harusnya bertobat. Itu kan rumah Allah. Jangan korupsi, Bah. Bah, apaan sih? Dikit-dikit main tangan, dikit-dikit main tangan. Ayah naon sih, Sep? Ini nota yang Teteh bikin sekarang ada di sama Rehan. Pasti Umi yang ngadu kan? Abah, Ih, apaan sih Abah? Bukan Umi. Oh. Jadi kalian ya yang nyuri? Hah? Ngapain kalian teh masuk-masuk kamar Ua? itu kita Kita apa? Pasti kalian teh mau nyuri ya di kamar Ua ya? enggak. Kita tadi kesini nyariin Ua, tapi Ua nggak ada gitu loh. Jangan bohong, ya? Iya kan? Waktu masuk ke kamar Ua, ngaku. Enggak, Wak. Ngaku. Udah. Wah, jangan marah-marah sama Asma sama Hana. Mereka nggak salah. Mereka itu sayang sama Uwa sama Abah. Makanya mereka ngingetin Uwa sama Abah untuk gak berbuat salah. Begitu? Oh, jadi kalian sekongkol. Ya, sekongkol ini didikan siapa? Didikan Umi. Iya, didikan Umi. Kan kenapa sih dari tadi Abah pengen kasih kamu? Jangan lalu mikir. Rehan. Udah masuk. Lambat kan? Abah. Udah. Sekali ya. Subhanallah. Luar biasa. Ya. Ternyata proyek renovasi masjid ini kuat ya. Astagfirullahaladzim. Tarjo. Tolong bawa ke rumah sakit. Angkat. Tapi Pak, kalau dibawa ke rumah sakit siapa yang bakal nanggung biayanya Pak? Kalau Abah Asep, beliau belum tentu mau menanggung ya Pak. Astagfirullahaladzim, Unang. Kondisi dia itu lebih penting daripada Mbak Asep. Mbak Asep, ayo dong, tolong diangkat. Jangan tunda-tunda. Kita pentingkan kondisi Tarjo. Ayo. Bawa ke mobil saya. Bawa ke mobil saya. Sana. Ayo, dibantu. Ayo, awas. Hati-hati. Awas. Bah Asep. Bah. Wadah apa sih teriak-teriak berisik? Bah, ada kecelakaan di masjid, Bah. Si Tarjo ketimpa tiang yang roboh, Bah. Kok bisa begitu? Hah? Gimana sih kerjanya kamu? Kalian tuh kerjanya kayak gimana? Kok bisa ketiban? Gimana nggak mungkin roboh, Bah? Kemarin besi yang Abah beli itu ukurannya kecil, Bah. Dan itu bukan ukuran standar untuk bangunan bertingkat. Ya Allah, Abah. Jadi Abah ngebangun di bawah standar. Itu bahaya, Bah. Bukan cuma pas kerjanya doang. Nanti kalau emang jadi itu bangunan terus orang-orang ibadah di situ terus ada kenapa-napa, dosa. Udah, kamu berisik kan? Udah. Ada apa? Pergi sana. Bah, saya mohon sama Abah, Bah. Tolong dibantu biaya rumah sakit si Tarjo, Bah. Karena dia harus operasi dan biaya itu mahal sekali, Bah. Gak mungkin Tarjo nanggung sendiri, Bah. Kok minta ke Abah? Emangnya dia tuh siapa Abah? Bukan siapa-siapa. Apa urusannya? Enggak. Abah nggak mau kasih. Abah nggak mau bayar. Abah, itu kan proyeknya Abah. Kalau ada kecelakaan kerja, ya itu tanggung jawabnya Abah. Enggak. Abah nggak mau tahu. Abah nggak mau tanggung. Nggak mau tahu. Udah sekarang kamu pergi deh. Ya, kamu pusing. Dari nggak begitu. Proyek itu nggak bener. Abah. Ya Allah. Abah benar-benar nggak punya hati. Dulu waktu anak saya sakit, Abah juga nggak mau bantu. Sampai-sampai anak saya meninggal pun, Abah nggak bantu saya. Sekarang si Tarjo, kalau nggak ada yang bantu dia, nggak tahu bagaimana nasibnya. Udah Unang, sekarang antar Umi ke rumah sakit ya. Umi mau tahu bagaimana keadaannya Tarjo. Biar nanti biayanya Umi yang tanggung, ya. Pak Badrun, tolong anterin Umi ke rumah sakit. Iya Umi. Ayo, mari. Waduh, itu kan para pengurus masjid. Ngapain mereka? Jangan-jangan lagi meriksa bangunan. Gawat. Mereka bisa tahu kalau kualitas bangunan di bawah standar. Gawat bener, gawat. Ini kalau seandainya ini
Iya kan? Itu Abah. Oh iya. Coba tanya ke beliau ya. Ayo Pak, kita samperin. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bapak Bahap. Terima kasih sudah meninjau proyek. Terima kasih. Ya, kami meninjau proyek ini karena kebetulan kemarin itu ada insiden kecelakaan, Abah. Oh iya, betul itu, betul. Waduh, ya saya juga tidak menginginkan insiden itu sebetulnya. Yang namanya musibah kan nggak bisa ditolak. Padahal saya sudah ingatkan loh Pak. Hati-hati. Berkali-kali saya ingatkan. Apakah bahan bangunan yang dipakai itu udah sesuai standar, Bah? Kalau memang sudah sesuai standar, seharusnya insiden ini nggak perlu terjadi, Abah. Iya. Kalau masalah bahan bangunan, jelas. Itu sudah berdasarkan SNI, Standar Nasional Indonesia. Seperti semen, bata, apa segala macam. Saya udah pakainya standar tuh. Ya, tapi kalau saya pikir bukan masalah di bahan-bahan bangunan ya Pak. Tapi memang anak-anak kerjanya pengen buru-buru. Jadi hasilnya nggak maksimal. Tapi sekarang kan saya awasin betul-betul saya awasin. Supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang semacam itu. Baik, Bah. Ya, kami pamit kalau gitu ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Tolong diawasi ya, Bah. Iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waduh, syukur deh. Mereka masih percaya. Jadi aku masih bebas nyunat anggaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Cukup ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pak Salim, terima kasih banyak Pak sudah datang dan mau mendoakan anak kami. Oh iya Mas, saya mau nanya nih. Bangunan itu kan belum lama kan, masih baru. Kenapa tiangnya bisa rubuh, Mas? Itu semuanya salah Abah, Pak. Abah yang sudah mengganti semua bahan-bahan bangunan yang tadinya harusnya standarnya seperti ini diganti sama Abah. Astagfirullahaladzim. Dan bahkan Abah itu sudah menyokok Tarjo supaya tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Dan saya tahu itu sendiri dari Tarjo, Pak. Iya, Pak Unang. Ikhlaskan saja kepergian anak Bapak. Percayalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak, Pak. Untung saja Tarjo itu masih bisa diselamatkan, Pak. Karena bantuan dari Umi Marwah. Kalau tidak, mungkin Tarjo bernasib sama seperti anak saya, Pak. Abah itu benar-benar keterlaluan dan sangat pelit untuk urusan uang. Jadi selama ini Abah nipu kita. Astagfirullahaladzim, ini nggak benar. Ini berarti kita harus klarifikasi sama Abah. Kita batalkan perjanjian kesepakatan kita kerjasama merenovasi masjid. Kita ke tempat Abah. Ayo. Ya. Ayo, mari. Sudah. Tenang. Jangan kebawa emosi. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Aya naon ya teh? Aya naon? Rame-rame ki aya naon? Abah, kami pengurus masjid, kami menginginkan supaya uang proyek renovasi masjid karena kami akan memutuskan kontrak tersebut. Ini maaf ya. Kalau menurut Abah nggak bisa kayak begitu. Kita kan udah kontrak, tidak bisa diputusin sepihak kayak begitu. Nggak bisa. Abah Asep kerjanya nggak benar. Yang roboh karena bahan bangunan tidak sesuai standar. Kok mereka bisa tahu ya? Gawat dong. Pasti ada yang buka mulut nih. Enggak benar, itu fitnah. Fitnah. Tuh, Abah sudah difitnah. Benar. Abah, nggak usah ngelak lagi dah.
Kami semua udah tahu karena udah ada cerita sama kami, ya nggak? Ya, betul. Pakai dalam lagi. Jadi si Puna yang laporin. Awas kamu ya. Bapak-bapak tolong tenang ya Pak ya. Nanti Abah akan mengembalikan sisa uang ya. Karena sebagian tuh sudah dibelikan sama itu bahan bangunan. Umi bagaimana sih? Sembarangan kalau ngomong. Yang mau balikin duitnya itu siapa? Hah? Nggak pakai pikiran kalau ngomong. Bapak-bapak, seperti yang tadi saya bilang, saya difitnah. Sekarang saya minta kepada bapak-bapak sekalian, kasih saya kesempatan satu kali lagi. Saya akan beresin masjid itu. Saya juga bisa membangun masjid yang bagus, yang tahan sampai 100 tahun. Kasih saya kesempatan. Mudah-mudahan. Bener itu. Iya teh semuanya fitnah. Gak mungkin Asep tehnya bangun masjidnya sampai roboh, dia teh udah pengalaman. Fitnah iya teh. Benar bapak-bapak. Lagian kan saya nggak mungkin lah, tidak mungkin tidak amanah. Saya ini suaminya Umi Marwah, ustazah yang terkenal. Tuh, istri saya juga ustazah. Masa saya mau macem-macem sama uang pembangunan masjid? Ya nggak mungkin, tak mungkin ya. Astagfirullah. Kok bisa-bisanya Abah menjual nama Umi? Kalau si Asep tidak pegang proyek itu, aku tidak bisa minta duit lagi dong sama dia. Abah Asep, kami ini sudah tidak percaya sama Abah. Dan kami sudah kecewa. Jadi tolong kita putuskan kontrak renovasi masjid kita. Kembalikan uangnya, Abah. Kembali aja Pak. Balik. Sudah. Baik. Saya akan kembalikan uangnya besok. Baik, alhamdulillah. Tolong jam 10 kami tunggu. Baik, Abah, kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Yuk, wabarakatuh. Ubat. Syukurlah. Memang ini yang terbaik. Kalau proyek ini dilanjutkan, Abah akan menambah dosa lagi. Abah, mau kemana Abah? Sep. Sopo iki? Waduh, siapa nih? Ini mau kerjaan nggak? Kerjaan. Ya mau. Suruh duduk Pak, duduk Pak. Duduk Pak. Nong, kerjaan apa nih? Bayarannya gede. Bayaran gede sih gede, berapa? Masing-masing dapat 5 juta. Waduh, Cakep. gini Pak, ngomong-ngomong itu kerjanya apa tuh Pak? Tapi ingat, pembayaran setelah pekerjaan selesai. Nggak masalah. Yang penting dapat kerjaan, duit 5 juta. Tapi ngomong-ngomong kerjanya apa nih? Kerjaan apa ini? Bang, saya mau dibawa kemana, Bang? Ikut! Orang masih saya, Bang. Itu titipan dari bos gua. Ngerti lo? Hah? Lu jangan sampai buka mulut atau ngejelek-jelekin bos gua. Kalau itu sampai terjadi, lu akan nyusul anak lu. Ngerti lo? Iya bang. Lo bilang ke semua warga ya, kalau lo udah fitnah bos apa, hah? Lo harus bersihin nama baik bos apa, ngerti lo? Hah? Iya bang. Ini uang renovasi masjid. Saya kembalikan. Terima kasih. Alhamdulillah. Abah, terima kasih. Sudah mau datang dan mengembalikan uang proyek renovasi masjid ini. Terima kasih, Abah. Ya. Terima kasih. Mohon maaf atas Waalaikumsalam. Maaf Pak Salim. Saya ada yang mau disampaikan menyangkut nama baik Abah dan Umi Marwah. Ada apa, Unang?
Gini, Pak. Abah, Umi, sebelumnya saya mau minta maaf. Karena saya sudah memfitnah Abah dan menuduh Abah korupsi uang renovasi masjid. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya Abah nggak pernah korupsi. Semua bahan bangunan itu udah sesuai dengan standarnya. Tapi saya yang mengganti. Karena saya sakit hati sama Abah. Abah tidak bersedia menolong biaya berobat anak saya di rumah sakit. Astagfirullahaladzim, Unang. Jadi saya terpaksa melakukan ini supaya Abah yang disalahkan. Unang, saya betul-betul tidak menyangka bahwa kamu begitu dendam terhadap Abah. Sungguh, Abah betul-betul tidak sangka. Perlu kamu tahu, Unang, bahwa Abah tidak memberi pinjaman kepada kamu karena uang yang Abah pegang itu bukan uang Abah, bukan. Itu uang masyarakat. Itu uang yang diamanahkan kepada Abah dan harus Abah bertanggung jawabkan. Jadi memang tidak gampang. Abah harus kasih pinjam sama semua orang, gak gampang. Abah harus menjaga kepercayaan orang banyak. Mohon maaf. Abah jadi sedih. Apa benar, Unang? Apa yang kamu katakan? Bahwa kamu tuh fitnah Abah? Ya Allah. Benar. Seperti itu kejadiannya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Abah, kalau memang demikian, Bah, kami atas nama Dewan Masjid mohon maaf, Bah. Karena selama ini kami sudah berburuk sangka sama Abah. Padahal Abah ternyata sudah berbuat baik terhadap renovasi masjid ini. Jadi kami juga berharap Abah untuk bisa melanjutkan proyek renovasi masjid ini. Gimana, Bah? Bagaimana ya, Pak Alimnya? Saya bukan menolak. Tapi kan belakangan ini warga sudah tidak percaya sama saya. Saya mohon maaf. Kami percaya kok sama Abah. Ini hanya salah paham aja kan? Bagaimana, Abah? Kalau begitu tolong diterima ya, Bah ya. Kembali lanjutkan renovasi masjid kami ya, Bah ya. Terima kasih, Pak. Saya akan lanjutkan renovasi masjid ini sampai selesai. Terima kasih atas kepercayaan warga. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Nang, lu ngapa murung? Saya habis digebukin preman. Saya juga diancam mau kalau saya nggak bersihin nama baik Abah. Tapi saya terpaksa ngelakuinnya tadi. Wah, nggak benar nih. Hoi teman-teman, sini. Teman-teman, ternyata si Tarjo jadi korban. Itu semua karena ulah Abah. Mudah-mudahan segera selesai ya, Bah ya. Abah, ada, Pak. Ya. kami mau ngundurin diri. Kami nggak mau kerja lagi. Kalau kontraktornya itu masih Abah. Dan kami minta gaji kami kembali. Iya benar. Iya betul kan? Iya betul Pak. Waduh, apa lagi? Paksa deh. Harus pura-pura di depan Salim. Baik. Selesai ini Abah akan selesaikan secepatnya. Bener nih, Mbak? Ya. Udah kalau gitu. Jadi enak kan kerjaannya kan? Enak. Mau kerjaan enak lagi nggak? Ya mau lah, mau. Menang baik kamu. Pak Bos, pekerjaan apa lagi nih Pak Bos? Nah sekarang kerjaannya bukan ngegamparin orang lagi. Bukan. Pekerjaan sekarang membangun masjid. Oh, bangun masjid? Bangun masjid? Ya, kita kan preman.
Pak Bos, nih maaf nih ya. Ya. Bukannya kita nolak nih. Kita kan biasa preman di kampung ini. Masa kerjaan kuli kayak gitu? Mana sih? Malu, ya. Jadi nggak mau kerjaan enak lagi? Ya mau dong, tapi pekerjaannya ya masa begitu? Ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Kalau mau ambil. Maaf, sebentar Pak Bos ya. Dikit sebentar, Pak. Iya, apaan sih? Maju! Ayo. Udah bener lu. Ini apa-apaan? Ini nemboknya kayak begini. Ya Pak, ya. Ini kalau kerjaan kayak begini lagi saya dipecat nih. Aduh. Ya, Bah. Alah, ini lagi pakai jatuh-jatuh, kerja begini aja juga. Bos, ini juga kerjaan kita juga udah paling bagus, Bos. Emang kita kerja kuli. Kita kan kerjanya biasa malakin, Bos. Lagian Bos juga maksa suruh kerja ginian. Gimana ini? Ya udah bener ditaruh. Iya. Ada yang bener. Aduh. Apa? Bos. Tolong, enggak. Tolong. Kabur. Kita kabur. Kabur coba. Tolong! Lazim, Abah. Abah kenapa, Bah? Pak, tolong, Pak. Ambil. Ayo, pindahin batunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah? Abah kenapa ini? Kok badan Abah bagian kiri nggak bisa bergerak? Abah. Yang sabar ya, Bah. Kita tunggu sampai dokter datang. Permisi. Dok, kenapa badan sebelah kiri suami saya tidak bisa digerakkan? Maaf Bu, hasil ronsen Abah di laboratorium menunjukkan kalau sebagian dari tubuh Abah itu memang tidak bisa digerakkan. Itu akibat tertimpa tembok. Ya Allah. Dok, jadi kumaha dok? Adik saya tidak bisa disembuhkan gitu? Itu membutuhkan waktu. Tapi kami akan berencana untuk menterapi Abah. Insya Allah pasti sembuh. Waduh, apa nggak bisa sembuh secepatnya dokter? Kalau begini kan saya bisa kehilangan proyek dokter. Ya Allah, Bah. Udah kayak begini kondisinya masih aja mikirin proyek. Lupain dulu tuh kerjaan. Fokus sama kesehatan. Abah, lebih baik Abah itu tobat. Dan Abah harus kembaliin uang proyek masjid itu, Abah. Ini semua adalah peringatan dari Allah. Kalau Abah nggak tobat juga, Abah mau kena azab. Lebih parah dari ini. Iya, Ren. Abah tobat. Abah akan mundur dari proyek itu. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ternyata bahan bangunan yang digunakan untuk renovasi masjid ini tidak sesuai dengan standar. Ternyata betul apa kata Unang. Tapi kenapa kok kamu malah berbalik bilang bahwa kamu memfitnah Abah? Udah Pak Unang, jujur aja. Nggak usah takut sama Abah. Iya, ngomong aja Bang Unang. Jangan tutupin keburukan orang. Abah sekarang lagi sakit. Kalau saya bilang yang sebenarnya, dia juga pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Pak Salim, saya terpaksa menutupi kejelekannya Abah karena saya diancam sama orang suruhan Abah, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa Abah tega berbuat seperti itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Salim dan bapak-bapak, saya tahu Abah sudah mengecewakan kalian semuanya. Abah tuh nggak amanah. Tapi Abah sudah janji akan mengganti rugi semuanya yang ada di masjid ini. Alhamdulillah, kalau Abah sudah sadar. Terima kasih Umi, alhamdulillah. Proyek ini udah nggak ada kontraktornya. Pasti bakalan terbengkalai. Iya benar. Unang ini jujur dan baik. Bagaimana kalau Unang saja yang jadi kontraktornya? Iya bener Pak Unang. Pak Unang mau kan? Iya. Saya setuju. Setuju saya. Ya, terima kasih Umi, Pak Salim dan semuanya. Ya, saya setuju. Dan insya Allah saya nggak akan mengecewakan semuanya. Alhamdulillah.